Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi dengan tutorial penggunaan R dalam analisis data atau di data science. Pada tutorial kali ini kita akan membicarakan atau membahas hal yang berkaitan dengan pohon keputusan atau decision tree dengan menggunakan beberapa paket yang dikenal di dalam program R. Data yang kita pakai adalah data iris, itu memudahkan kita memahaminya. Kita mulai dengan kita R iris. Oke, kita jalankan datanya. Kita lihat dari data iris yang kita punya ada 150 pengamatan dari 5 variabel. Variabel pertama itu sepal length, kemudian ada sepal width, ada petal length, ada petal width, dan ada spesies. Dan dari kelima variabel yang kita punya, salah satunya variabel yang kelima yaitu spesies itu tipe datanya adalah kualitatif atau dia nominal. Oke, kita lakukan pengaturan terlebih dahulu terhadap ruang kerja kita. 4 angka belakang koma. Oke, kemudian kita lihat dulu, ambil sebagian datanya, definisikan sebagian datanya. Ini penamaan IND ini ya terserah ya, itu bisa para pendengar itu penamaan filenya atau penamaan variabelnya. Jadi IND boleh Anda berikan nama yang lain. Kita ambil sebagian dari data sampel itu dari kemudian jumlah barisnya dari iris, jumlah baris iris saya pakai, kemudian replace true, lakukan perulangan, kemudian probability-nya adalah C 0,3 0,3. Dua data, jadi diambil dari jumlah barisnya, boleh perulangan. Ini adalah cara kita melakukan randomize data dengan menggunakan perintah sampel. Peluang kita pakai adalah peluang kejadiannya itu 0,7 sama 0,5 0,3. Itu 0,7 itu peluang sukses, 0,3 itu peluang tidak sukses. Oke, kita lihat, cek bentuk datanya, kita jalankan apakah perintahnya betul atau tidak. Oke, bentuk datanya kita lihat dulu. Untuk data iris ya, hit dari iris, perhatikan perbedaannya. Hit itu gunanya untuk menampilkan 6 atau 5 data yang pertama secara berurutan. Kemudian kita lihat di hit data IND itu apa isinya. Kita perhatikan datanya. Oke, datanya lah. Perhatikan sampel 2. Jadi kejadiannya 2 kejadian saja, bernauli. Diambil dari jumlah data iris, jumlah kolom di iris, jadi 0,7 lalu 0,3. Jadi 1, 2. Oke, sekarang kita buat satu data train dalam kita buat data trainnya. Jadi angka yang pertama dalam analisis tree kita akan buat 2 data. Yang pertama data trainnya, kemudian data yang akan kita uji, yaitu data train.
atau saya buat data latihan, kurang keren kayaknya, data train. Kemudian dari data iris saya ambil jadi data iris IND sama dengan 1,1. Oke, ini data trainingnya, kita jalankan. Oke, kita cek data trainingnya, hit isinya data train. Kita perhatikan, oh ya, ini data yang kita punya. Data train kita pertama 51 dan seterusnya. Perhatikan datanya 514, ini indent sama dengan 1,1. Itu data yang pertama. Baris pertama, kolom pertama 51, 49, 47, kemudian 46, kemudian 5,4 dan 4,6. Perhatikan ini data yang dipakai. Ini untuk yang kolom pertama, ini baris pertama, mulai dari baris pertama sampai dengan untuk kolom pertama. Kemudian untuk data tesnya, kita buat lagi data tesnya, kita tuliskan di sini data tes atau data, data tes lah, iris untuk sama dengan 2. Jadi sama dengan itu kejadian nomor 2, indent untuk 2 kan tadi kita punya data di 111, kemudian di 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Koma untuk hari kita perhatikan dulu. Untuk anggaplah kita ambil data yang kolom yang pertama lagi, perhatikan kita ambil kolom yang pertama. Kemudian kita cek hit data tes. Oke, jadi itu data kita yang berikutnya itu 5, perhatikan masih 504 dan seterusnya untuk kejadian yang kedua. Sekarang kita lihat, kita akan menggunakan seluruh data iris. Ini yang kita ambil yang pertama, data train itu hanya kolom pertama, data tesnya kolom pertama. Sekarang bahwa nantinya dalam analisis ini kita akan gunakan seluruh kolom-kolom yang ada dalam data iris. Nah, perintahnya adalah ini, kalau saya kasih berikan catatan di sini adalah kejadian 1 untuk kolom pertama. Ini kejadian 2 untuk kolom pertama. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau menampilkan semua kolom menggunakan semua kolom? Oke, maka perintahnya adalah kita copy yang pertama dari data train dulu. Kita buat data trainnya, data train untuk semuanya. Barisnya adalah baris kejadian pertama yang kita perhatikan kejadian pertama, lalu kemudian semua kolom. Jadi kalau di sini di koma setelahnya jadi indeks tanda kurung siku itu adalah tanda indeks data. Jadi iris kurung siku, kalau kita tuliskan kurung siku indeksnya 1, kemudian semuanya kalau kita tidak isi pada bagian kolom berarti menandakan semua kolom yang kita ikutkan. Kita perhatikan. Oke, kita periksa hit data train. Oke, apa hasilnya? Kita lihat. Maka kita punya semua datanya. Tadi yang pertama, kalau kita menggunakan hanya angka kolom pertama, maka hanya kolom pertama saja yang ditampilkan. Sekarang semuanya. Oke, yang berikutnya adalah untuk data tes. Kita juga gunakan data iris untuk sama dengan 2, sama dengan 2 untuk semua kolom. Oke, kita kerjakan. Oke, kita lihat datanya, hasilnya
hit data test. Oke. Sekarang kita telah punya dua himpunan data, yaitu himpunan data train dan himpunan data set. Oke. Pertama kita akan gunakan Dictation tree dengan menggunakan paket party. Jadi kita pastikan kita install paket dulu. Paketnya adalah party. Oke, kita install titik packages party. Oke, kita install, mudah-mudahan. Oke. Pastikan kalau sudah terinstall untuk mengaktifkan paket yang dimaksud. Oke, proses penginstalan. Oke, harusnya pakai tanda kurung, tanda kutip 2. Oke. Kita install ulang. Oke, kita sambil menunggu proses instalasinya. Banyak paket-paket yang ditawarkan sebetulnya dalam kita analisis ini. Nah, dalam penggunaan paket party ini, fungsi yang kita gunakan adalah fungsi C3. Di sana ada minimum splitnya, ada minimum basketnya, ada minimum surrogate-nya, ada maksimum depend-nya, untuk mengontrol daripada training yang dilakukan dengan Dictation tree. Oke, selesai. Kita aktifkan dengan cara mengetikkan library dari party. Jadi untuk mengaktifkan paketnya kita gunakan library. Oke. Lagi loading, ada beberapa data yang ada di dalam situ. Oke. Selesai. Kita lanjutkan ke pembuatan formulanya. Saya sebutkan rumus supaya rumusku spesies dulu, spesies kemudian sepal length plus sepal. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjutkan. Kita buat dulu rumusnya sih. Ya, rumusku itu yang kita mau itu adalah spesiesnya. Kemudian spesies dash dan sepal length plus sepal width plus petal length kemudian petal width. Oke, kita cek apa yang dihasilkan dari rumusku, apa tampilannya. Kita cek. Oke, kita punya rumusku. Sekarang kita lihat ke model dari Dictation tree. Kita punya iris untuk tree. Tree. Fungsinya adalah yang kita pakai fungsi
tree. Oke, saya berikan sini. Oke, indication tree dengan indication tree menggunakan fungsi C3. Oke, kemudian iris C3, kemudian C3. Oke, rumusku, datanya adalah, data yang kita pakai adalah data train dulu, itu data train. Oke, kita lihat. Oke, setelah ini, oke, kita punya sekarang data train. Kita cek dulu. Oke, periksa hasil prediksi. Dengan cara tabel, saya buatkan tabelnya. Kemudian predict dari objeknya adalah iris C3, data train space. Oke. Object separate. Maksudnya sepal length, sepal width, petal length, sepal length. Sepal length. Oke, kita lihat dulu itu data trainnya. Oke, sepal length. Oke, kemudian data setnya. Oke, species, sepal length, sepal width, petal length plus petal width. Rumusku. Oke, kemudian rumusku, data tree. Oke, kita lihat ke tabel. Oke, data train at species. Predict tabel, predict kurung iris C3, kemudian koma data train. Oke, ada kesalahan pengetikan. Species, kita hapus yang ini. Perhatikan tadi kesalahan yang dilakukan adalah pada ini, seharusnya di sini adalah predict, ada tanda sini. Oke. Yuk kita jalankan. Oke, kemudian kita tampilkan predict dicted. Oke. Maka hasilnya adalah, perhatikan,
ada sentosa di kelompok yang pertama sentosa, kemudian versicolor dan seterusnya untuk tree-nya. Oke. Setelah kita lihat dari hasilnya, kita bisa plot keputusannya di sini. Plot pohon keputusannya, plot print dalam kurung iris C3. Oke. Kita lihat di sini ada conditional inference tree dengan 4 terminal node, species inputnya sepal length, responnya adalah species, inputnya adalah sepal length, sepal width, petal length, petal width. Pengamatannya 112, petal length itu kecil 19, kriterianya 1, statistiknya sekian. Dengan bobot 40. Petal length besar dari 1,9, kemudian ya, petal width, ya, petal length, dan kriteria statistiknya dan seterusnya. Kita akan lihat decaying tree dan memeriksa prediksinya. Dengan hasilnya kita plot sekarang dari tree-nya, plot iris C3. Oke, kita lihat hasil plotnya. Oke, masih jalan. Oke, ini adalah hasil plot dari ini hasil plotnya. Node kedua, perhatikan N sama dengan 40. Node 5 itu N21. Kemudian node 5 perhatikan yang pertama rootnya dulu petal length. Petal length itu 1,9, kecil dari sama dengan 1,9, kriterianya 1 sebelah kiri, statistiknya adalah 1,4. kemudian dia masuk ke node yang kedua. Ini sementara yang kedua petal length untuk besar dari 1,9, kelompok yang pertama kurang dari 1,9, kelompok kedua besar dari 1,9. Oke. Untuk besar dari 1,9 ada 3 petal length. Ini ke node yang ketiga. Node yang ketiga itu kecil dari 1,7, masuk ke node 4 itu 4,4, kecil dari 4,4 dengan kriteria 0,9. Kemudian petal length untuk yang besar dari 1,77 itu node yang ketujuh. Besar dari 1,7 node yang ketujuh. Sementara untuk yang kecil sama dengan 1,77 itu ke node keempat dengan kriteria kecil dari 44 itu masih node 5, kemudian besar dari 44 masuk ke node 6. Itu hasil dari pohon keputusannya. Jadi kalau kecil 1,9 masuk ke node 2 itu sentosa. Kemudian yang besar dari 13 itu adalah petal length. Petal length terbagi dengan petal length, ada yang kecil yang keempat itu namanya sentosa, kemudian sentosa. Dengan peluang 0,00 sekian. Oke, kita lihat lagi plot yang berikutnya. Kita plot untuk iris C3, jenisnya adalah sederhana. Kita lihat simple. Oke, ini yang plot sederhananya. Yang Y 1,1. Perhatikan setiap node
kiri menunjukkan peluang dari setiap bagian dari tree-nya. Ada Y dan ada P. Y sama 1,00, petaluensia P kecil dari 0,001. Perhatikan untuk yang di node 2, ini node 2 itu E nya 40 dengan Y 100. Maksudnya adalah ada 40 training, 40 data training yang semuanya adalah di kelas pertama itu Sentosa. Di kelas yang pertama Sentosa. Kalau kita lihat tabelnya tadi, perhatikan ini semuanya Sentosa kelas pertama. Oke, kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, yang kedua ini ada N21 di kelas yang ke kelompok yang kedua itu Sentosa. Semuanya kelompok kedua di sini di Sentosa. 00. Nah, perhatikan yang ini ada 0,82 dan 0, untuk peluang kejadian 0,08, 0,19. Jadi ada dua. Kalau kita lihat ini ada dua kelompok. Jadi ada dua kelompok. Sekarang kita lihat ke uji prediksinya. Kita uji prediksi pada data tes. Prediksi pada data tes. Tadi ada data training, sekarang data tes. Kita lihat perbedaannya antara keduanya. Kemudian oke. Tes, data tes, predict, oke, predict dalam kurung iris C3, new data sama dengan data tes. Oke. Sekarang kita buatkan tabelnya. Kita lihat dalam tabelnya, tabel data tes predict, data tes $species. Perhatikan untuk data tes predict yang kita prediksi adalah dari iris tree-nya. Perhatikan iris tree-nya. Ini iris tree. Kemudian datanya adalah data tes iris tree. Ini iris tree, rumusku data training. Ini training. Perhatikan iris tree adalah data yang kita gunakan, data training. Kita prediksi dulu, prediksi untuk data training. Prediksi yang kedua kita lakukan terhadap data. Yang kedua adalah data tes prediksi, itu prediksi. Perhatikan iris tree dengan new data, itu data tes. Kita pakai data tes. Lalu kemudian kita buatkan tabelnya. Jika sudah jadi, kita buatkan tabelnya. Oke. Sekarang perhatikan ada kesalahan. Tabel data tes predict, data tes species. Data tes oke, data tes. Oke.
kita buatkan ini predict iris C3 new data sama dengan data test. Oke, data test. Sekarang tabel data test predict, data test prediksi, kemudian data test spesies. Oke, tidak ada masalah dengan itu. Kita lihat yang kedua. Nah, datanya tidak sama panjang. Bentar. Kita lihat dulu. Oke, saya buat di sini data test tabel. Oke, ada kesalahan dalam prosesnya. Kita lihat. Ke sini. Itu data test. Oke. Data test. Tabel. Oke. Kan ada dua kelompok, itu Sentosa, kemudian versicolor Virginia yang masih tidak terkelompokkan dengan baik. Kita lihat. Dengan cara yang sama kita bisa lihat, kita buat plot untuk masing-masing dari hasil yang kita buat ini. Kita print dari Oke, itu untuk penggunaan dari data
fungsi get3. Selanjutnya adalah decision tree. Decision tree menggunakan fungsi rpart. Oke, kita lihat yang pertama, kita ambil data yang lain yang kita pakai dari data dari body fed dari paket mboost. Oke, kita install paketnya. Install mboost. Bisa dari paket mboost. Mboost. Oke. Tidak ada dalam data ini, adanya dalam data di body fed. Kita dapat ambil dari data dari th data r body fed. Kita lihat datanya ada beberapa, ada umur, ada 70 pengamatan, serta ada 10 variabel, seterusnya. Kita lanjutkan, kita lihat dimensi datanya dulu. Periksa dimensi data dari body feed, dimensi dari body feed, body fed ya, bukan body feed, body fed, kesalahan. Oke. 70 10, jadi ada 71 pengamatan dan 10 variabel. Kita lihat atribut yang ada, atribut dari body fed. Atributnya ketikkan ada umur, ada dex fed, ada waist secretion, ada hip seal, ada elbow breadth, ada knee breadth, dan seterusnya. Sekarang kita akan lihat data. Kita periksa data. Oke, memeriksa, menampilkan data dari baris pertama hingga kelima dari semua kolom. Oke. Body fed indeks 1 sampai 5 semua kolom. Cara menampilkan datanya, atau kita bisa menggunakan misalnya hit dari body fed. Oke, itu cara menampilkan datanya. Jadi bisa menggunakan body fed baris pertama sampai kelima untuk semua kolom, atau kita menggunakan hit body fed. Itu sama perintahnya. Nah, selanjutnya kita bagi data. Oke. Selanjutnya kita bagi data menjadi dua bagian, yaitu bagian data training. Yang pertama data, kasih nomor, data training. Yang kedua data uji atau data tes. Oke, kita bagi dulu, kita atur dulu memori kita 1 2 3 4. Sorry,
itu set ya, atur set. Oke, selesai. Kita lanjutkan. Oke, dengan membuat satu sampel. Oke, in data sampel dulu. Kita acak sampel itu 2 kejadian, n row dari body fat, koma, boleh lakukan perulangan true, peluangnya adalah C 0,7,0,3. Oke, kita jalankan. Oke, kita cek datanya yang kita punya. Apa itu data di ND kita punya? Jadi banyaknya adalah dari body fat di 2 kejadian, 2, 1 dan 2, 1 dan 2. Kalau kita ulangi lagi akan beda lagi, kita jalankan satu lagi lain lagi. Jadi kalau baris ini kita kerjakan lagi akan berbeda lagi hasilnya. Jadi masing-masing orang akan berbeda hasilnya. Setiap kita jalankan akan berbeda, karena itu adalah proses randomize data, pembangkitkan data. Kita lihat untuk buat body untuk train dulu. Body fat titik train. Oke, body fat kita ambil dari data IND sama dengan kejadian 1 dulu. IND sama dengan 1, jadi semua data yang 1 itu kita pakai untuk semua data pada body fat, semua kolom. Kita bangkitkan datanya. Oke, kita cek, lihat datanya, heat body fat, body fat titik train. Oke, kita lihat hasilnya. Ini data yang kita punya. Kemudian yang kedua kita buat untuk data tes, body fat titik tes. Itu kita pakai body fat untuk IND sama dengan 2 untuk semua data. Oke, jadi kita kelompokkan data itu menjadi bagian, kelompok 1 dan kelompok 2. Kalau mau lihat hasilnya kita tinggal hit dari body fat titik tes. Oke, tidak perlu tampilkan. Nah, sekarang kita pohon keputusan untuk data train, atau kita katakan train application tree. Oke, kita menggunakan paket library, paket rpart. Kita aktifkan paketnya rpart. Oke, lalu kita buat formulanya. Formulaku itu kita pakai dex fat, dasarnya umur. Ya, bagaimana modelkannya? Kita lihat dulu rpart atribut dari data body fat. Kita lihat atributnya dulu.
Oke, kita punya atribut tuh. Kita sekarang buat formula Q itu dex. Perhatikan ini dex path itu adalah datanya renal, dex path, kemudian usia, age, kemudian waste circulation plus elbow TH, elbow breath TH plus knee breath TH. Oke. Di dex path itu Y nya, kemudian dasarnya, kemudian age, kemudian pembagian yang kedua dasarkan pada umur, kemudian kalau waste circulation, kemudian elbow breath, kemudian knee breath. Oke. Kita punya formula, kita jalankan formulanya. Oke. Kita cek apa isinya formulaku. Formulaku. Oke, terus. Oke. Itu formula kita. Nah, sekarang kita terapkan fungsi rpart. Tadi yang kita pakai yang pertama adalah C3, body fat, body fat rpart. Oke, jadi fungsinya rpart. Formulaku, datanya yang kita pakai adalah body fat titik training. Oke. Kemudian kita pakai control sama dengan rpart titik control minimum split sama dengan 10. Jadi minimum splitnya sama dengan 10. Kita lihat. Oke. Kita cek dulu di body apa yang dihasilkan body rpart. Oke. Perhatikan nodenya 56 node, split value dan root 56 dan seterusnya, dosik dan seterusnya. Kita lihat atributnya. Atribut cek di sini. Mari kita hapus di bawah. Atribut dari body fat rpart. Oke. Jadi ada frame, ada call, ada cp tabel, ada fam, ada function, ada split, ada y, ada metode dan seterusnya. Oke, kita cek dulu print. Dari body fat rpart, kemudian bagian dari cp tabel. Oke. CP nya ada n splitnya, ada real errornya, ada x errornya, ada standarnya.
kalau kita hanya ngeprint dari body fat part, maka kita akan dapatkan bentuk dari hasilnya ini. Sekarang kita buat gambar tree-nya, gambar pohon keputusannya. Kita buat plot dalam kurung body fat part, maka hasilnya adalah seperti ini. Oke, lalu kita tambahkan teksnya. Ini gambar belum ada teksnya, bahkan teks body fat part, use, gunakan, lalu use and true. Oke, kita tambahkan 15 dan seterusnya. Kita bisa perjelas, kita perbesar tampilannya. Oke, ini tampilan dari yang kita punya, atau kita bisa zoom. Harus menunggu untuk melihat kejelasan dari tabelnya, dari gambar yang kita punya. Agak lambat. Oke. Dari wires ada tulisan kecil warna 88, kemudian ininya. Oke, selanjutnya kita periksa dengan untuk minimum prediksi. Kita lihat yang pertama, mana yang minimum, which minimum body air part. Ini C table, X error. Oke, state handle. Oke, masalah dalam pengetikan which maksudnya harusnya pakai hal yang mana. Oke, kita tampilkan OPT, hasilnya adalah 6. Lalu kemudian ketikkan CP nya itu body fit air part, CP tabel, OPT, CP. Oke, kita lihat CP nya 0,001. Lakukan pruning terhadap data body fat prune, itu prune body fat
dari R training R part, koma CP sama dengan CP. Oke, kita print dari body prune-nya, body fat prune. Oke, hasil penyempurnaannya, jadi N nya sama dengan 56. Yang kita lihat lagi plot dari prune-nya, body fat prune. Kita lihat di sini. Oke. Sebelumnya kita tambahkan teksnya lagi, teks dari body fat prune, use dot n sama dengan true. Oke. Perhatikan perbedaan pada data sebelumnya. Oke. Nah, setelah kita memilih tree yang digunakan untuk prediksi, untuk memprediksi, lalu kita prediksi dengan data labelnya. Kita gunakan untuk fungsi AB line. Kita lihat prediksinya dex, jadi dex path untuk prediksi. Oke, kita prediksi, predict body fat prune-nya, new datanya, new data sama dengan body fat test. Kita akan prediksi dari data yang akan kita tes itu. Di ini model sudah ada, ini model yang pertama, ini model kita standar data training. Sekarang kita mau uji apakah bagaimana dengan data yang kita punya, data tesnya ini kita uji ke dalam model yang kita bangun sebelumnya, dalam formula yang kita bangun sebelumnya. Oke, kita jalankan. Oke, selanjutnya kita lihat chest dex fat prediksi. Oke, ini hasil prediksinya. Kita lihat, kita akan buat dulu limitnya, range-nya dari body fit, body fat, dollar, dex fat. Oke, kita lihat X, selalu kita periksa untuk memudahkan kita memahaminya. X lim itu apa? Oke, batasnya 11 sampai 60. Sekarang kita buat plot prediksinya, plot dari dex prediksi, kemudian datanya dari dex fat, koma data sama dengan body fat
titik tes, koma, X labnya adalah pengamatan, kemudian Y labnya itu adalah prediksi, kemudian Y limitnya adalah X limit, kemudian X lim itu adalah sama dengan X limit sampai 62 ya, mulai dari 11 sampai 62 batasannya. Oke, kita punya data sekarang, hasil prediksinya perhatikan, kita tampilkan. Ini data pengamatannya, kemudian data prediksinya. Oke, kita tambahkan garis lurus AB lainnya, kita tambahkan di sini. Tapi ini kita copy dulu supaya mudah bagi kita. Oke, sekarang saya tambahkan di atas AB line, tambahkan garisnya AB nya mulai dari A sama dengan 0, B sama dengan 1. Oke. Dan sekarang punya ini harus pengamatannya, garisnya sudah dengan lurus. Demikian untuk penggunaan fungsi, untuk fungsi C3 dan R part untuk DC. Adapun untuk fungsi yang lain kita bisa pelajari lebih lanjut dan kita akan berikan pada tutorial yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.